Dan pembahasan di hari ini kita akan membahas seputar mukaffirat minadz-dzunub, hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Tapi yang dimaksud di sini tentu tidak semua dosa, karena dosa itu terbagi menjadi tiga. Ada dosa yang disebut dengan dosa yang paling besar yang tidak mungkin diampuni, seperti kesyirikan. Itu tidak mungkin diampuni kecuali kalau dia bertobat. Karena itu berdasarkan nas Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. Yang kedua, ada dosa yang berkaitan dengan manusia, dan ini yang ditangguhkan ampunannya. Walaupun seseorang sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau belum mendapatkan keridhaan dan keikhlasan orang yang kita sakiti, kita zalimi, kita ambil haknya, kita rampas kehormatannya, dan begitu seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya sampai ada kerelaan orang yang dizaliminya. Dan kalau dia sampai mati dan tidak kunjung pula mendapatkan kerelaannya, maka nanti akan terjadi qisas pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, inilah dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita akan bahas, adalah dosa-dosa yang berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selain syirik ataupun dosa yang berkaitan dengan orang lain. Banyak perkara-perkara sebenarnya yang hanya dengan melakukan amalan-amalan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan ada amalan-amalan itu yang kalau dilakukan itu, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Seperti apa contohnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, ketika menyebutkan riwayat tentang dosa-dosa yang akan diampuni walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Taib. Dari Himran, dia mengatakan,
falamma tawadda'a Uthman qala wallahi la uhaddithannakum hadithan wallahi laula ayah fi kitabillahi ma haddathtukumuhu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatawadda rajulun fayuhsinu wudu'ahu thumma yusalli salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Qala Urwah al-ayah innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila qawlihi al-la'inun, rawahu Muslim. Dari Himran dia mengatakan ketika Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu beliau melakukan wudu, kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya akan ceritakan kepada kalian sebuah hadis. Demi Allah, kalau bukan karena ayat dalam Al-Quran, tentu aku tidak akan ceritakan ini kepada kalian. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kemudian salat, maksudnya salat 2 rakaat wudu, kecuali akan diampuni antara dia dan jarak salat dia yang akan dilakukan setelahnya. Maka Urwah mengatakan yang dimaksud ayat oleh Uthman itu adalah sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sampai kepada perkataannya, mereka lah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana di sini Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa. Jadi tetesan-tetesan air wudu itu bisa menggugurkan dosa kita. Artinya bahwa hanya semata-mata kita berwudu itu sudah diteteskan dosa-dosa kita lewat air wudu tadi. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallaha thalathan wa thalathin wa kabbarallaha thalathan wa thalathin fatilka tis'atan wa tis'un wa qama tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Jadi kalau seandainya wudu tadi Bu itu sudah menggugurkan dosa, semata-mata ibu wudu itu bisa menggugurkan dosa tuh dari air-air wudu itu. Kemudian ibu melaksanakan sholat wajib. Setelah sholat wajib itu kan ada zikir Bu. Lihat bagaimana keutamaan zikir ba'da sholat itu. Barang siapa yang bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, maksudnya ucapan subhanallah, kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali, kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar 33 kali, maka jumlahnya 99 kali, digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kecuali akan dihapuskan kesalahannya
walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi jangan pernah meremehkan zikir setelah solat. Lihat bagaimana keutamaannya, luar biasa. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Tidak ada. Tapi Nabi SAW mengatakan walaupun dosa kita seperti buih di lautan akan diampuni. Kemudian contoh yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang melazimkan ucapan subhanallah wa bihamdi, kan mudah Bu ya, subhanallah wa bihamdi, sekali dengar saja hafal tuh. Fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari itu 100 kali. Pamannya ibu bagilah, pagi berapa kali, siang berapa kali, sore berapa kali, malam berapa kali, pokoknya 100 kali dalam sehari. Tapi lihat pahalanya, maka akan dihapuskan kesalahannya walaupun seperti buih di lautan. Subhanallah, hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali itu sudah menghapuskan kesalahan kita walaupun sejumlah buih di lautan. Atau contoh yang lainnya, hadis dari Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, man qala hina ya'wi ila firashihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ghufirat lahu dhunubuhu aw khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang menuju pembaringannya sebelum tidur, maksudnya Bu, ibu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dialah semata yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan, baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha mampu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar, kecuali akan diampuni dosanya atau kesalahannya walaupun kesalahan ibu itu sejumlah buih yang ada di lautan. Hanya membaca 1 kali ini saja loh sebelum tidur Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Cukup menghapuskan kesalahan kita walaupun sejumlah buih yang ada di lautan. Subhanallah Bu ya.